Selamat datang di Eknologia. Konten kreator merupakan salah satu jenis pekerjaan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi. Nah, menjadi seorang konten kreator tak perlu mengikuti audisi atau casting agar bisa jadi bintang yang ditonton banyak orang di seluruh dunia. Simpelnya, mungkin cukup rekam gambar atau video dari ponsel sendiri, edit lalu unggah di sosial media. Dan jika video atau gambar itu mendapat apresiasi dari banyak orang, kamu telah berhasil mengambil langkah pertama menjadi seorang konten kreator. Nah, selain keberanian dan juga keterampilan, seorang konten kreator juga membutuhkan perangkat yang memadai agar bisa menciptakan karya yang berkualitas. Dan di video kali ini, Eknologi akan membahas smartphone apa saja yang cocok bagi kamu yang ingin mengawali karir sebagai konten kreator. Tentunya dengan budget yang tidak terlalu mahal. Dan smartphone yang kami masukkan di daftar ini paling tidak punya kamera dan juga mikrofon yang bagus, serta sanggup merekam pada resolusi 1080p di 60fps. Soalnya frame rate 60fps cukup penting agar hasil unggahan video tidak burik dan juga patah-patah. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan ini dia untuk videonya. Yang pertama ada Poco M6 Pro. Poco M6 Pro jadi salah satu dari sekian produk smartphone Poco yang dirilis di kuartal pertama 2024. Smartphone ini hadir dengan menjadi smartphone standar baru di kelas mid-range dengan performa ekstrim yang punya harga terjangkau. Dan agar tidak bingung, Poco M6 Pro ini berbeda dengan Poco M6 Pro 5G yang sempat dirilis di pasar India. Jadi Poco M6 Pro ini untuk versi resmi Indonesia tidak membawa jaringan 5G di dalamnya. Namun performa yang dimiliki sudah sangat tangguh dan juga gahar untuk penggunaan gaming. Untuk bagian kamera, smartphone ini cukup lengkap dengan ultra wide serta kamera utama 64MP OIS yang oke banget untuk pemotretan dan juga perekaman di segala kondisi cahaya. Dan untuk perekaman video, baik kamera depan maupun belakang sudah bisa merekam di 1080p 60fps dengan Gyro AES untuk stabilisasi. Nah, untuk dapur pacunya sendiri, smartphone yang satu ini ditenagai oleh chipset 4G terbaik di kelasnya, yaitu Helio G99, serta dikombinasikan dengan memori yang cukup lega yaitu RAM 8GB dan internal 256GB. Terus kalau ini kurang, kamu masih bisa menambahkan memory card dan juga memiliki fitur extended RAM hingga 12GB. Sedangkan untuk bagian depan, smartphone ini memiliki layar AMOLED cerah dengan pergerakan layar mulus yaitu refresh rate 120Hz. Ditambah lagi dengan kualitas stereo speaker yang oke, karena sudah menggunakan preset Dolby Atmos. Sedangkan untuk konektivitasnya sendiri sudah cukup lengkap seperti NFC dan juga infrared. Terus sudah menggunakan sensor fingerprint under display dan juga gyro hardware yang responsif. Sedangkan untuk baterainya pun cukup besar yaitu 5000 mAh. Jadi awet untuk kegiatan konten dan juga memiliki fitur fast charging 67W. Dan Poco sendiri mengklaim bisa mengisi daya 100% dalam waktu 44 menit saja. Serta tak ketinggalan bodi minimalis dengan sertifikasi IP54. Jadi sudah tahan debu dan juga percikan air. Dan harga dari smartphone ini sekarang ada di angka Rp2.799.000 untuk versi Pro-nya. Sedangkan untuk versi M6 aja ada di angka Rp1.899.000 dengan kapasitas RAM dan juga internal yang sama yaitu 8GB dan juga internal 256GB. Nah, untuk link toko resmi Poco kalau kamu mau cek update harga ataupun mau membelinya, kami sudah taruh linknya di deskripsi video ini untuk mempermudah kamu serta buat dapetin gratis ongkir. Yang kedua ada Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi Note 12 Pro 5G hadir secara resmi pada 30 Maret 2023. Sebagai produk keluaran Xiaomi di kelas menengah, ya kamu bisa berekspektasi hal baik pada smartphone 3 jutaan ini. Terkenal dengan reputasi value for money yang baik, Redmi Note 12 Pro 5G juga menghadirkan spesifikasi yang terlampau tinggi untuk seukuran mid-range. Contohnya untuk dapur pacu, smartphone ini menggunakan MediaTek Dimensity 1080. Nah, Dimensity 1080 adalah chipset yang dibangun pada manufaktur 6nm. Chipset ini juga mengandalkan RAM LPDDR4X dengan kapasitas mulai dari 6GB serta memori internal 128GB UFS 2.2. Dan untuk dapat menunjang rendering grafis yang baik, smartphone ini juga sudah menggunakan kartu pengolah grafis atau GPU berupa Mali G68 MC4. Nah, Redmi Note 12 Pro 5G menghadirkan skor AnTuTu V9 sebesar 501.375 poin. Dan ini sudah sangat layak untuk memainkan game berat tanpa lag.
Dan skor ini juga sudah memiliki skor Geekbench 5 yang sangat layak, yaitu 763 poin. Ini untuk single core dan 2700 poin untuk multicore. Dan untuk spesifikasi dan juga kualitas layar dari Redmi Note 12 Pro 5G ini terlihat seperti smartphone flagship. Soalnya smartphone ini sudah mengusung sertifikasi Dolby Vision dan juga HDR10+. Ini untuk meningkatkan kualitas tampilan saat menonton film serta sudah menggunakan panel OLED. Nah, layar smartphone ini juga sudah mendukung tingkat kecerahan hingga 500 nit serta kecerahan High Brightness Mode atau HBM hingga 900 nit. Selain itu, kamu juga bisa merasakan laju penyegaran tinggi 120 Hz serta scrolling media sosial ataupun memainkan sejumlah game yang mendukung. Dan hal yang kami suka dari smartphone ini adalah Redmi Note 12 Pro 5G sudah bisa merekam hingga 4K di 30 fps. Nah, sebagai sensor utama, Xiaomi menyematkan sensor flagship Sony IMX766 dengan resolusi 50 MP. Ini juga merupakan sensor yang digunakan oleh sejumlah HP flagship. Kamera utama ini juga didukung dengan PDAF dan juga stabilisasi OIS atau Optical Image Stabilization sehingga tidak mudah goyang saat merekam video. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya menggunakan resolusi 8 MP dengan sudut penglihatan 119 derajat. Kemudian ponsel ini juga memiliki kamera makro sebagai lensa ketiganya yang memiliki resolusi 2 MP dengan aperture 2.4. Sedangkan kamera depannya menggunakan resolusi 16 MP yang dibekali perekaman video 1080p di kecepatan 60 fps. Mantap kan? Dan untuk harganya sendiri, smartphone ini sudah turun lumayan jauh dibanding pada saat awal rilis. Karena sekarang harga dari smartphone ini di toko resmi Xiaomi cuma dijual di angka Rp3.599.000. Nah, silakan kalau mau cek stok atau cek update harga dan juga buat dapetin gratis ongkir, kami sudah taruh link toko resminya di deskripsi video ini. Yang ketiga ada Poco X5 Pro 5G. Untuk urusan layar, jelas Poco X5 Pro 5G tidak boleh diremehkan. Soalnya ponsel ini sudah menggunakan panel AMOLED dan panel layar yang terpasang pun sudah mendukung penampilan 1 miliar warna 10 bit agar aktivitas menonton jadi semakin menyenangkan. Dan layar ponsel ini juga sudah mendukung sertifikasi HDR seperti Dolby Vision dan HDR10+, sehingga dapat meningkatkan tampilan visual saat menikmati konten HDR di platform YouTube. Layar yang berjalan pada resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel ini juga memiliki aspek rasio 20:9 dengan kerapatan pixel sekitar 395 ppi. Dan agar bisa semakin memanjakan mata kamu, Poco membekali layar ini dengan refresh rate 120 Hz juga. Ini supaya pergerakan di layar bisa terlihat lebih mulus, dan bagi yang suka bermain game kompetitif, layar Poco X5 Pro 5G ini juga dihadirkan dengan touch sampling rate hingga 240 Hz, sehingga kamu dapat meluncurkan serangan lebih dulu ketimbang lawan kamu. Next, berpindah ke bagian dapur pacu, chipset yang mengotaki Poco X5 Pro 5G ini adalah Snapdragon 778G yang memiliki jaringan 5G serta fabrikasi 6 nanometer TSMC. Nah, prosesor ini merupakan pilihan yang cukup umum dimiliki oleh HP kelas menengah karena menawarkan performa game yang mutakhir disertai dukungan jaringan koneksi yang stabil. Sedangkan untuk kamera, ponsel ini memiliki 3 kamera di belakang dengan resolusi utama 108 MP wide angle serta 8 MP ultrawide dan juga kamera 2 MP makro. Dan smartphone ini juga sanggup melakukan perekaman video 4K di 30 fps serta perekaman 1080p di 60 fps. Nah, kamera utama pada smartphone ini merupakan sensor 108 MP Samsung ISOCELL HM2. Nah, ini ada pada ukuran 1/1,52 inci. Sementara itu, kamera ultrawide-nya juga Samsung dan barulah pada kamera ketiganya merupakan sensor makro 2 MP OmniVision aperture 2.4. Dan kamera 2 MP-nya ini dapat memotret foto secara close up pada jarak 4 cm. Sedangkan pada kamera depannya, smartphone ini menggunakan sensor OmniVision pada resolusi 16 MP dan kamera depan ini menggunakan filter quad Bayer dengan fixed focus. Sedangkan untuk daya tahan baterainya sendiri, smartphone ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang cocok untuk konten karena awet. Dan Poco X5 Pro 5G juga sudah dilengkapi dengan fast charging 67 Watt. Oh ya, untuk chargingnya pun sudah termasuk di dalam box penjualan. Dan ponsel ini mampu melakukan pengisian daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 50 menit saja. Sedangkan untuk harganya sendiri, sekarang smartphone ini dibanderol di angka Rp3.999.000 untuk RAM 6GB dan internal 128GB. Nah, untuk kapasitas lain, kamu bisa cek aja harganya melalui link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Yang keempat ada Poco X6 5G. Nah, bodi Poco X6 5G sendiri mengusung desain datar alias flat pada bagian panel dan juga bingkainya.
Ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengalaman grip pada smartphone tersebut. Bobotnya pun juga tergolong cukup ringan, ada di angka 181 gram. Nah, ke bagian depan kita bisa menyaksikan bezel sekeliling layar yang nyaris tidak ada karena saking tipisnya, seperti yang diharapkan di rentang harga ponsel ini. Dan smartphone ini memiliki rasio perbandingan bodi ke layar sebesar 89,7%. Dan ini membuktikan satu hal, yaitu tidak harus selalu pakai desain layar melengkung untuk bisa hadirkan imersi layar sedalam Poco X6 5G. Dan ponsel ini dikemas dengan sertifikasi IP54 sehingga tahan terhadap debu dan juga percikan air yang mengenai segala sisi. Terus layar Poco X6 5G ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang biasanya cuma ada di jajaran HP flagship. Nah, Gorilla Glass Victus merupakan penambahan fitur baru dari pendahulunya. Dan buat yang suka nonton film pasti akan terpukau dengan layar HP yang satu ini, karena Poco X6 5G kembali menghadirkan panel AMOLED hingga tampilan 68 miliar warna. Sedangkan untuk ukuran layar, smartphone ini berada di ukuran 6,67 inci pada resolusi 1220 x 2712 pixel dengan kerapatan 446 ppi. Nah, resolusi tersebut lebih tinggi dari kebanyakan smartphone menengah lain yang mentok di 1080p Full HD+. Jadi dengan kata lain, tampilan visual layar akan terlihat lebih tajam dari rivalnya. Nah, Poco X6 5G juga diklaim sanggup meraih kecerahan tipikal hingga 500 nit serta HBM atau High Brightness Mode hingga 1200 nit. Adapun untuk kecerahan puncaknya, smartphone ini dapat meraih hingga 1800 nit. Di kelas menengah, tingkat kecerahan ini sangat tinggi loh guys. Tidak ketinggalan, layar smartphone ini juga sudah didukung dengan sertifikasi Dolby Vision untuk membuat tampilan layar setara dengan bioskop. Terdapat juga fitur laju penyegaran atau refresh rate 120Hz yang dapat membuat pergeseran di layar 2 kali lipat lebih mulus ketika scrolling dan juga bermain game. Sedangkan untuk performanya sendiri, smartphone ini didukung dengan dapur pacu Snapdragon 7S Gen 2 yang merupakan chipset kelas menengah yang mengantongi serangkaian fitur flagship, sehingga smartphone ini memiliki price to performance yang baik. Pindah ke bagian kamera, Poco X6 5G dibekali dengan kamera utama 64MP yang disertai OIS, dan pada dua kamera lainnya tersemat sensor 8MP ultrawide dengan field of view 118 derajat serta 2MP makro. Dan tidak ketinggalan, kamera utama smartphone ini disertai dengan PDAF dan juga OIS untuk hasilkan gambar dengan optimal kendati memotret dalam kondisi bergerak. Namun sayangnya kamera ultrawide di smartphone ini hanya berupa fit focus, dan menurut kami ini wajar di kelas harganya. Nah, Poco X6 5G juga sanggup merekam video hingga resolusi 4K di 30fps serta 1080p di 60fps. Kedua fitur ini cukup dibutuhkan untuk penggunaan kreasi konten karena bisa menghasilkan rekaman siap edit tanpa mengurangi kualitas video terlalu signifikan. Contohnya saat ada beberapa segmen yang di crop atau di zoom guys. Beralih ke bagian depan, Poco X6 5G juga memiliki sensor kamera 16MP yang fit focus serta sudah dilengkapi dengan mode HDR. Adapun untuk perekamannya dapat menghasilkan video 60fps pada resolusi 1080p. Nah, stabilisasi video Gyro EIS juga turut disediakan pada smartphone yang satu ini dan sanggup menghasilkan video dengan cukup stabil meskipun dilakukan saat panning ataupun sedang berjalan. Dan tak hanya pada kamera utama, kamera ultrawide juga memiliki fitur stabilisasi tersebut. Dan harga dari smartphone ini sekarang dibanderol di angka Rp3.699.000. Yang kelima atau yang terakhir ada Infinix Zero 30 5G. Infinix Zero 30 5G telah dirilis di pasar India pada tanggal 2 September 2023. Smartphone ini merupakan penerus dari Infinix Zero 20 yang telah lebih dulu meluncur di Indonesia pada Oktober 2022. Dan seri Zero ini merupakan seri flagship milik Infinix sehingga tidak heran kalau fitur-fiturnya berada di level yang berbeda dengan seri Note dan juga Hot. Dan fitur dari HP ini mendukung penggunaan kreasi konten yang unggul dengan perekaman 4K di 60fps pada kamera belakang dan juga depan. Infinix Zero 30 5G memang merupakan salah satu seri flagship besutan Infinix. Tentu kami tahu smartphone ini akan hadirkan fitur-fitur yang cukup mewah. Namun kami tidak menyangka akan semewah ini terutama pada segi layarnya. Soalnya di saat mayoritas smartphone flagship di angka 10 jutaan hanya menawarkan refresh rate 120Hz, justru Infinix Zero 30 5G ini di harga 4 jutaan sudah menawarkan refresh rate 144Hz. Nah, refresh rate yang tinggi tersebut mampu menampilkan pergeseran layar yang lebih mulus, baik saat bergulir antar muka dan juga medsos maupun ketika bermain game. Nah, ukuran layar smartphone ini juga ternyata di atas rata-rata, soalnya memiliki dimensi 6,78 inci di saat sejumlah kompetitornya menawarkan layar yang lebih sempit, misalnya 6,67 inci atau 6,4 inci. Dan layar Infinix Zero 30 5G juga berada pada resolusi Full HD 1080p dengan tingkat kerapatan 388 pixel. Serta sudah mengusung panel AMOLED untuk tampilan kecerahan tinggi tanpa banyak menguras baterai.
Selain itu, berkat bezelnya yang lebih tipis dari banyak pesaingnya, Infinix Zero 30 5G diklaim meraih rasio screen to body seluas 92,7%. Nah, untuk bagian dapur pacunya sendiri, smartphone ini menggunakan MediaTek Dimensity 8020 yang merupakan chipset gaming yang mengotaki Infinix Zero 30 5G ini. Dan prosesor ini mengusung fabrikasi 6 nanometer pabrikan TSMC dengan thermal design power 4 watt. Dan tidak hanya cocok untuk bermain game, rupanya Infinix Zero 30 5G hadir dengan fitur kamera yang sangat wah. Soalnya smartphone 4 jutaan ini memiliki kamera depan dan juga belakang yang bisa merekam hingga 4K di 60 fps. Dan kamera utamanya memiliki resolusi jumbo yaitu 108 megapiksel. Jadi yang menurut kami ini wow banget untuk harga 4 jutaan. Jadi wajar kalau Infinix Zero 30 5G layak disebut sebagai smartphone khusus vlogging dan juga kreasi konten. Mengingat ini adalah eranya YouTube Short dan juga TikTok serta Instagram Reels. Jadi kami tidak heran banyak yang mencari smartphone ini di marketplace. Nah, Infinix Zero 30 5G dikemas dengan triple kamera yang mencakup sensor 180 megapiksel wide angle berjenis Samsung ISOCELL dan 13 megapiksel ultrawide serta kamera 2 megapiksel. Dan kamera utama pada Infinix Zero 30 5G dipersenjatai dengan PDAF dan juga OIS, sedangkan kamera ultrawide-nya dapat menangkap gambar pada sudut keluasan 120 derajat. Nah, kamera depan Infinix Zero 30 5G juga menggunakan sensor Samsung berkekuatan 50 megapiksel dan sudah disertai dengan PDAF untuk perpindahan fokus yang cepat dan juga akurat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kamera depan dan juga belakang Infinix Zero 30 5G mampu merekam hingga resolusi 4K di kecepatan 30 fps dan juga 60 fps. Smartphone ini juga turut menawarkan LED flash tidak hanya pada kamera belakang, tapi juga ada di kamera depannya. Jadi kurang konten apa ini HP? Dan harga dari smartphone ini sekarang dibanderol di angka Rp3.990.000 untuk RAM 8GB dan juga internal 128GB. Sedangkan untuk kapasitas yang lain, kamu bisa cek di link pembelian di deskripsi video ini buat dapetin gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. Itu kalau kamu beruntung, jadi silahkan bisa langsung dicek aja guys. Oke, itu dia 5 rekomendasi smartphone gak sampai 5 juta yang cocok untuk membuat konten, baik itu di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Dan kalau kamu punya rekomendasi lainnya atau punya pertanyaan, silahkan komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Dan kalau kamu berminat dengan smartphone yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link toko resmi dari masing-masing produk di deskripsi video ini. Terakhir, kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.